Yuk ayo, yuk ayo, kita belajar menanam, kita belajar merawat. Tontonan mengedukasi, belajarlah di Ayo Bertani. Semua bisa, yuk ayo bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga semuanya yang sedang menyaksikan acara ini dalam keadaan sehat ya pemirsa ya. Dan harus tetap semangat ya pemirsa ya, walaupun memang cuaca kadang suka nggak menentu ya. Seperti hari ini juga sudah mulai mendung, tadinya panas terik seperti itu. Harus tetap jaga kesehatan tubuh Anda ya pemirsa ya. Senang sekali saya Korni dapat kembali menemani Rabu sore Anda tentunya dalam acara Ayo Bertani. Nah seperti biasa ya pemirsa ya, kita akan membahas dunia pertanian yang memang tidak ada habisnya kita perbincangkan. Banyak sekali inovasi-inovasi terbaru di dunia pertanian yang akan kita bahas ya. Seperti sore hari ini, mungkin ini masih untuk masyarakat yang awam masih baru ya istilah ini yang kita dengar ya. Ini adalah tema kita kali ini adalah inovasi pembibitan mangrove dengan metode bioroftek dan solusi menanam sayur dengan metode vertikultur ya. Ini menarik sekali pemirsa, kita akan menambah wawasan kita dengan hal-hal yang baru ya, apalagi ini inovasi-inovasi dunia pertanian yang memang harus kita ketahui bersama seperti itu ya. Kami juga mengundang Anda di line telepon interaktif. Silakan pemirsa yang ingin bergabung bersama kami sudah membuka line telepon interaktif di 0811 6100 386. Baik, kita akan membahas tema kita kali ini tentunya dengan narasumber yang sudah kita undang ke studio TVRI Sumatera Utara bersama saya di sini. Kita kenalkan ya, ada dua pria tampan di sini ya. Baik, yang pertama ada Yudi Pranata Tarigan, beliau adalah pegiat pertanian. Selamat sore Yudi, apa kabar? Sore Kak. Baik, apa kabar hari ini, sehat? Sehat. Sehat ya? Sehat sekali. Sehat dan semangat ya Yudi Sehat ya? dan semangat. Sehat dan semangat, baik. Yang kedua yang gak kalah tampan dari Yudi ya, ada Bower Dinata Aritonang. Apa kabar Bower? Halo Kak Kori, sehat Kak? Sehat ya, semangat ya. Wah, senang sekali sore hari ini ditemani dengan lelaki-lelaki tampan ini ya pemirsa ya. Dan mereka masih muda-muda dan tentunya pastinya selalu semangat. Apalagi untuk mengembangkan dunia pertanian ya pemirsa ya. Nah inilah dia program-program yang mereka lakukan tentunya untuk mengaplikasikan ilmu mereka di dunia pertanian ya. Mengembangkan lagi inovasi-inovasi di dunia pertanian. Seperti kali ini yang akan kita bahas adalah metode bioroftek ini ya pemirsa. Ini kan masih sedikit baru ataupun kurang familiar kita dengar begitu. Nanti kan kita tanyakan dengan Yudi dan juga Bower di sini ya. Tapi sebelum kita bahas tema kita bioroftek dan juga metode vertikultur ini, kita tanya dulu ya mereka ini kesehariannya apa, kegiatannya apa begitu ya. Dari Yudi dulu boleh dijelaskan ke pemirsa di rumah, Yudi ini kegiatannya apa, basicnya apa ini sebenarnya? Oke, baik. Mungkin untuk menjawab dari kegiatan saya pribadi, saya saat ini menjadi mahasiswa di Universitas Sumatera Utara di program studi manajemen sumber daya perairan. Nah, mungkin basic yang saya ada dalam diri saya itu menangkap ikan sesuai dengan jurusan yang saya kuliahkan sekarang seperti itu. Oh, hobi menangkap ikan. Ya. Wah, ini relate sekali begitu ya. Dari hobi menangkap ikan, mencari jurusan dengan perairan begitu ya. Wah, jadi ini mendorong ataupun memfasilitasi hobinya ya. Hobinya Yudi jadi sangat nyambung sekali begitu. Luar biasa Yudi. Dan kalau Bower sendiri nih apa nih kegiatannya Bower? Oke, terima kasih Kak Kori. Saya mahasiswa USU. Saya jurusan manajemen sumber daya perairan. Sekarang saya mahasiswa semester 7, di mana sekarang saya juga aktif di bagian asisten laboratorium di kampus saya. Puji Tuhan. Juga untuk hobi saya Kak ya. Untuk hobi saya itu saya senang berenang.
Oh, wah, luar Seperti itu, biasa. Kak. Baik, ya itu tadi ya pemirsa. Jadi mereka yang kedua ini adalah masih mahasiswa ya, tapi mereka juga berkontribusi banyak ya ke masyarakat langsung melalui program-program pertanian yang mereka lakoni begitu ya. Baik, langsung saja kita tanyakan ya untuk metode Bioroftek ini. Kita pengen tahu ya pemirsa, saya penasaran sekali dari tadi sebenarnya metode Bioroftek ini metode apa sih begitu ya pemirsa? Boleh dijelaskan ya bahwa metode Bioroftek ini sebenarnya apa nih? Oke, Kak. Jadi untuk Bioroftek itu saya akan menjelaskan asal-usul katanya dulu. Nah, iya benar. Jadi program Bioroftek ini kita ciptakan dari 3 suku kata. Bios yang artinya hidup, Rof itu singkatan dari mangrove itu sendiri yang menjadi bahan utama kita. Kemudian tek itu singkatan dari teknologi. Jadi Bioroftek itu kumpulan 3 kata, bios, mangrove, dan teknologi. Di mana program Bioroftek ini merupakan salah satu program kita dari PPK Ormawa Imas Perausu, di mana PPK Ormawa Imas Perausu ini merupakan perpanjangan tangan dari kementerian, seperti itu. Karena kita itu sebenarnya mengikuti perlombaan dari Kemendikbudristek, di mana tim kita berhasil mendapat kesempatan nih dari kementerian untuk turun ke desa melaksanakan program-program, di mana salah satu program kami Bioroftek ini yaitu program yang memanfaatkan mangrove menggunakan sistem yang alamiah, di mana pada program kami ini kami melakukan 2 kegiatan, penyemaian mangrove dan penanaman mangrove, di mana pada penyemaian mangrove itu kami menggunakan batok kelapa, yaitu bahan alami yang tentunya sangat ramah lingkungan, sehingga kami ingin menciptakan program Bioroftek ini merupakan program yang tidak merusak lingkungan, seperti itu. Sehingga kami tidak menggunakan polybag, melainkan kami menggunakan batok kelapa, kira-kira seperti itu. Oh gitu, jadi menggunakan bahan-bahan yang alami Ya, betul. begitu ya, dan kali ini menggunakan batok kelapa Ya, begitu ya. Oke baik, nah berarti ini program yang memang sedang dijalankan begitu ya. Ya, sampai hari Untuk ini. daerahnya yang daerah mana tuh? Ya, untuk kawasannya kami itu di Desa Sisarahili, Kabupaten Nias Utara. Oh gitu, kenapa memilih daerah Nias Utara dan kenapa mangrove begitu yang dipilih untuk program ini? Jadi untuk Desa Sisarahili itu sendiri merupakan salah satu desa yang tergolong 3T ya, tertinggal seperti itu. Oleh karena itu kebetulan juga Desa Sisarahili ini sangat cocok untuk bidang kami, seperti itu. Mana Desa Sisarahili ini merupakan salah satu desa maritim. Nah, jadi desa maritim ini kami sangat tertarik nih ingin mengelola potensi yang ada di desa. Dan kemarin kami sudah cek lokasi, ternyata desanya itu memang sangat butuh pengelolaan, seperti itu. Jadi kita turun ke Desa Sisarahili melaksanakan tentunya monitoring dulu, kira-kira di desa apa kekurangannya, apa kira-kira yang ingin dikembangkan, apa yang kira-kira ingin dikelola. Jadi tim kita PPK Ormawa Imas Perausu ya memiliki alasan yang begitu banyak ya ke desa, sehingga kita bisa turun ke desa seperti itu melakukan semacam pengabdian. Namun ini merupakan nama programnya itu program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa yang diluncurkan atau dicetuskan oleh Kemendikbudristek, seperti itu. Wah luar biasa, jadi sangat bermanfaat sekali ya pemirsa ya, walaupun masih mahasiswa mereka ini sudah tergabung dalam organisasi yang sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat begitu. Terjun langsung ke desa-desa 3T ya, desa-desa yang terpencil, mengembangkan potensi desa yang ada, wah luar biasa. Nah kalau untuk di Nias Utara memang potensinya itu adalah mangrove atau seperti apa? Untuk di Desa Sisarahili itu sendiri, kebetulan desanya itu sangat kaya akan mangrove. Namun kita lihat masyarakat di sana sangat bisa dikatakan kurang mengelola potensi mangrove itu sendiri, sehingga kita mahasiswa ini tertarik dengan bimbingan dosen kita tentunya ya Kak. Iya betul. Bimbingan dosen kita tertarik untuk melakukan mengkorek potensi yang ada di desa. Betul. Dan membimbing, mensosialisasikan kepada masyarakat desa agar masyarakat mampu mengelola potensi mangrove yang begitu banyak itu. Gitu.
Baik, yang selama ini belum paham mungkin ya masyarakat desanya, sekarang ada mereka jadi membantu lah ya, membantu masyarakat untuk mengembangkan potensi desanya, itu salah satunya adalah mangrove ini ya pemirsa ya. Wah, luar biasa sekali dengan menggunakan bahan-bahan yang alami dan juga mungkin banyak ditemukan di desa juga ya, Ya, untuk batok betul. kelapa ini. Jadi Ya, mengurangi betul limbah sekali. juga Ya, seperti itu betul ya, banyak sekali. sekali manfaatnya begitu. Baik, saya ke Yudi. Kalau untuk Yudi ini boleh jelaskan tentang metode vertikulturnya ini Yudi supaya masyarakat juga paham gitu. Silakan. Baik, terima kasih Kak Korea. Untuk metode vertikultur ini sendiri yaitu metode penanaman benih sayuran yang dapat dimanfaatkan di lahan yang tidak terlalu luas. Jadi sangat hemat-hemat sekali lah tempat lahan yang bisa digunakan untuk menanam bibit sayuran ini di media-media seperti rak vertikultur. Nah, vertikultur ini biasanya ditanami oleh bibit-bibit sayuran seperti bayam, sawi, kangkung, pakcoy, ataupun sayuran-sayuran bawang yang tidak terlalu susah perawatannya. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Dan ini juga salah satu program yang kalian jalani juga Iya, di betul. desa yang sama? Ya, betul. Wow. Baik, mungkin saya menceritakan Iya, sedikit boleh, nih silakan. terkait dari program kami ini. Jadi kami sama seperti yang dibilangkan Saudara Bauer tadi, bahwasanya kami dari tim program penguatan kapasitas mahasiswa, organisasi mahasiswa manajemen sumber daya perairan. Nah, kami terbentuk 15 orang tim dan satu dosen pembimbing yang namanya dosen pembimbing Vindi Rilani Manurung. Oke. Nah, di sini kami melakukan kegiatan 6 program di Desa Sisarahili Teluk Siabang, Nias Utara. Nah, di sini kami Kak, salah satu program kami yaitu vertikultur ini, karena kami melihat di desa itu tidak terlalu banyak masyarakat menanam tanaman-tanaman sayuran seperti itu. Karena kan di sana kan seperti yang sampaikan Saudara Bauer, dekat pesisir ya. Jadi otomatis bapak-bapak di sana banyak yang menjadi nelayan. Nah, jadi istri-istri sana banyak juga yang ikut membersamai para suaminya, para bapak-bapak itu nelayan, tapi banyak juga yang menghabiskan waktunya untuk bertani. Nah, tanaman komoditi di sana banyak ditemukan itu seperti kelapa, buah, durian seperti itu. Dan kalau untuk tanaman-tanaman sayuran sehari-hari itu tidak terlalu banyak. Nah, dari situ kami ingin menggunakan program kami vertikultur ini untuk mengembangkan desa Sisarahili ini menjadi desa yang maritim seperti itu. Nah, di sana kami menemukan bahwasannya banyak ditanami bambu. Nah, program vertikultur ini kami lakukan dengan menggunakan media rak bambu. Karena kami kami ini mahasiswa nih kan. Kami ingin membuat sesuatu apa yang ditanami, apa yang bisa kami kelola di desa itu yang kami tuangkan isi pemikiran kami. Itu yang dapat kami kelola seperti itu. Makanya kami menggunakan rak media bambu di desa. Karena di desa tersebut banyak bambu ya. Iya. Oke, baik. Nah, seperti itu. Jadi sangat luar biasa sekali pemirsa ya, program mereka ini jadi memanfaatkan apa yang ada di desa begitu ya. Karena di desanya banyak dijumpai bambu, jadi media tanamnya juga menggunakan bambu begitu. Ini kita lihat cuplikannya ya pemirsa ya, video berikut ini tentang program yang mereka jalani. Nah, ini boleh diceritakan ini isi tayangannya? Nah, ini merupakan bagian program Biorovtek ya Kak, di mana seperti yang saya bilang tadi, Biorovtek itu ada 2 kegiatannya Kak di dalam, mana itu penanaman mangrove. Ini penanaman mangrove ya penanaman prosesnya mangrove. ya. Ini sebenarnya untuk melanjuti mangrove yang sudah kami tanam di hari sebelumnya ini Kak. Oh, oke. Ya, di mana pada hari sebelumnya itu pada penanaman mangrove itu kebetulan itu merupakan Hari Mangrove Sedunia. Wah. Kita manfaatkan event itu untuk melaksanakan penanaman mangrove di Desa Sisarahili. Dan tamu-tamu kita juga tamu-tamu yang besar Kak kemarin. Siapa aja Ada tuh? dari Bupati Nias Wow. Utara, ada dari DKP Sumut datang juga.
dari Dinas Pariwisata, Ketua Dinas Pariwisata Nias Utara juga hadir kemarin. Dan pada Hari Mangrove Sedunia itu semua melakukan penanaman. Mungkin itu. Wah, luar biasa. Jadi sekaligus memperingati Hari Mangrove Sedunia Iya, ya. betul. Melalui Dan program tentunya ini. di sana juga ada yang namanya Pokmaswas ya, Kak. Di mana apa tuh? Pokmaswas di sana itu memiliki peranan yang sangat besar untuk pengembangan di desa di mana di Saraili ini. Dan saya sangat apresiasi ya yang sebesar-besarnya, di mana Pokmaswas di sana memang benar-benar ingin memajukan, mensejahterakan, memanfaatkan potensi yang ada di desa. Mhm. Jadi kita kemarin di Hari Mangrove Sedunia itu bersama-sama turun untuk melakukan penanaman. Nah, untuk video yang ini kita melakukan ini yang namanya pembangunan rumah semai. Rumah semai. Ya, rumah semai ini merupakan kegiatan bagian dari persemaian. Oke. Mana sebelum kita melakukan persemaian bibit itu, tim kita bersama ini masyarakat desa Sisarahili Oh, ini aktif-aktif masyarakat semua ini, juga Kak. ikut Iya. tergabung ya. Partisipasi gitu. Semua ikut Luar berpartisipasi turun ke desa, dan tidak hanya kita yang aktif berbicara, Bekerja. masyarakat juga turut menuangkan ide-ide. Oh, betul. wow. Karena masyarakat di sana ahli menggunakan alat-alat ya, Wow. alat-alat yang diperlukan untuk persemaian itu seperti itu, Kak. Juga dan memang membutuhkan tenaga yang cukup banyak dalam pelaksanaan bioreftek ini, Kak. Mhm. Oleh karena itu kita ya memakan habis waktu 5 hari, sekitar 5 hari untuk mulai dari membangun rumah semai, membuat bedengan, memasang paranet atau waring, kemudian melakukan persemaian pada buah mangrove itu, Mhm. kemudian juga ya cukup memakan waktu dan tenaga. Di Iya, mana iya, iya. program kita ini juga berkolaborasi dengan mitra kami, mitra eksternal kami dari NGO, Oh, dari gitu. Konservasi Indonesia. Oke. Jadi dalam bersosialisasi dengan masyarakat kami juga terbantu dengan kehadiran dari Konservasi Indonesia. Kalau ini kegiatan apa nih? Jadi kegiatan kami ini, kami sebelum turun ke lapangan itu, turun melaksanakan penanaman dan persemaian itu, kami selalu melakukan sosialisasi sebelumnya. Sosialisasi, baik. Ya. Dan puji Tuhan juga yang hadir warga desa di sana itu cukup banyak yang antusias untuk mengikuti sosialisasi kita. Karena harapannya memang kita isi dulu ilmunya, kita bekali dulu baru kita Betul. terapkan ilmunya seperti itu, Pak. Mhm. Jadi masyarakat di sana kita sosialisasikan tentang program bioreftek kita ini, manfaatnya apa, Iya, latar iya. belakangnya juga apa, kenapa kita laksanakan di desa, seperti itu dia, Oh Kak. gitu. Jadi sebelum langsung dikerjakan, dibekali dulu Ya, ya masyarakat ya. yang ikut juga berpartisipasi, Ya. diberitahu dulu, dikasih ilmunya dulu lah ya, Ya, supaya betul. lebih paham lagi seperti apa pengerjaan di lapangannya Ya, ya, betul sekali. sehingga pas pengerjaan sudah oke semua nih, sudah paham Ya, begitu sudah ya. terstruktur Wah, luar semua. biasa, kerjasama yang luar biasa Ya. dari pihak mereka, tim dan juga masyarakat setempat juga sangat mendukung ya, seperti itu yang luar biasa. Baik, silakan pemirsa yang ingin bergabung bertanya-tanya seputar tema kita tentang bioreftek dan juga metode vertikultur, silakan menghubungi kami di 0811 6100 386. Setelah yang berikut ini kami akan kembali, tetap bersama kami di Ayo Bertani. Bertani. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Ayo Bertani ya, masih bersama dengan Yudi dan juga Bower di sini yang akan menjelaskan tentang metode bioreftek dan juga metode vertikultur ya. Tadi juga sudah dijelaskan awal mulanya ya, seperti apa latar belakangnya, dan bioreftek ini menggunakan bahan-bahan alami ya untuk desa di daerah Nias Utara tersebut ya, menggunakan batok kelapa yang memang banyak ditemukan di desa tersebut begitu ya. Jadi menggunakan bahan-bahan yang ada di desa tersebut tanpa harus membeli lagi bahannya, medianya dan lain sebagainya. Sama juga seperti metode vertikultur ini ya. Jadi media tanamnya ini adalah menggunakan bambu. Kalau ini memang yang dibawa botol plastik ya, Iya. karena nggak dibawa yang bambu ya gitu ya. Nggak terbawa Nggak kemarin. terbawa yang bambu masih ada di Nias ya pemirsa ya, nggak kebawa. Tapi kalau untuk yang di Nias menggunakan bambu, karena di Nias di desa tersebut memang banyak ditemui bambu begitu ya, luar biasa. Baik, nah ini kita akan lihat tayangan berikut ini ya pemirsa tentang metode vertikultur. Kita saksikan.
Ini boleh diceritakan, Yudi? Boleh, Ini proses Kak. apa nih? Ya baik, terima kasih. Jadi untuk vertikultur ini sendiri, di sini kami melakukan sosialisasi dulu terhadap masyarakat di Desa Sisarahili. Nah, kemudian di sini kami langsung memperagakan bentuk dan bentuk media vertikulturnya ini bagaimana, Kak. Nah, di sini kami 15 tim bersama-sama bekerja sama tentunya ya. Nah, ini dibuat seperti ini ya. Iya, ini di dalam kami juga di sana diberikan wadah atau rumah seperti itu untuk kami melakukan sosialisasi atau pengenalan program kami ke masyarakat. Nah, sehingga kami sangat merasa bahwasannya desa di sana itu sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Sangat support ya. Iya, sangat support sekali terhadap kehadiran kami tim PPK Ormawa Imas Pera ini seperti itu. Nah, ini kami bersama-sama nih sama warga. Kadang kami untuk menentukan jadwal bersama warga ini, kami juga melakukan sosialisasi dulu terhadap warga di gereja kami umumkan. Karena kebetulan di sana mayoritas kebanyakan yang Nasrani, dan kami datang ke gereja itu kami sosialisasikan program kami. Nah, di sini kami video ini adalah bentuk kami langsung memperagakan bentuk media vertikulturnya, Kak. Iya. Oke, jadi langsung dilihat oleh masyarakatnya. Iya, langsung ya. dilihat oleh masyarakat nih, Kak. Cara pembuatannya, bentuknya nanti akan seperti ini begitu ya. Iya, Kak. Oke, jadi ini apa aja nih alat yang digunakan? Bambu, kemudian ini bambunya diapain ini? Iya, kami mungkin bahannya adalah bambu, tapi kami menyiapkan alatnya seperti tali ban karet kami potong-potong supaya menjadi pengikatnya nanti. Ya. Dan juga kami memotong-motongnya terlebih dahulu si bambu itu. Kan itu kan bambunya pertamanya diambil dari tempat yang panjang. Kami potong, kami sesuaikan ukurannya menggunakan parang dan juga gergaji. Iya. Kami potong-potong terlebih dahulu. Kami mau mempersiapkan dulu datang ke tempat sosialisasi ini, Kak. Iya. Supaya tidak terlalu lama juga kan. Saat disosialisasi malah potong-potong bambu kan tidak. Iya, habis waktu ya. Iya, habis waktu gitu, Kak. Oke, berarti dia tengahnya dilubangin begitu ya? Iya, untuk dilubangi, Kak, sebagai wadahnya. tanahnya itu. Baik, itu kan tengahnya dilubangin. Kemudian media tanamnya apa nih kalau untuk vertikultur ini? Iya, oke. Sebelum kami melakukan program kami vertikultur ini kan kami terlebih dahulu melakukan survei. Yang dimana di desa tersebut banyak kami temukan bahwasanya tanahnya itu bercampur dengan batu-batuan. Iya, jadi sehingga tanaman-tanaman sayur ini susah ditanami di desa Sisarahili ini. Untuk itu memang benar-benar pas kami melakukan program vertikultur ini. Iya. Jadi kami menyarankan kepada warga, kami memperkenalkan, kami juga mengundang warga untuk menemani kami mengambil pupuk ternak. Pupuk ternak. Iya. Setelah saya langsung berkomunikasi dengan salah satu warga, langsung semangat nih. Kami langsung diarahkan ke peternakan ayam ya kemarin. Ya, peternakan ayam. Iya, ayam. Kak. Kami langsung diarahkan ke sana tuh. Saudara Babel kemarin yang Ya, ke sana. milik ketua BUMDes. Milik ketua BUMDes malah ya. Dan beliau bersedia ya. Bersedia. Sangat dijamu kami. Jadi pupuk kandangnya sudah tersedia. Nah, kalau untuk tanahnya itu nggak ada masalah itu. Tanah bercampur dengan batu-batuan itu nggak masalah. Banyak sih ditemukan di sana yang bercampur dengan bebatuan gitu, Kak. Tapi kami mengambil tanah yang di bawah pohon pisang seperti itu. Kan di sana kan banyak tuh, Kak, yang tanaman-tanaman yang besar gitu kan, semacam durian ataupun kelapa gitu kan. Tapi pisang juga banyak. Tapi kan kami merasa bahwasanya pohon pisang itu kan subur seperti itu. Kami mengambil di bawah-bawahnya karena banyak cacing saya lihat. Jadi mungkin subur nih gitu kan. Kami ambil, terus kami ambil juga bersama dengan orang desa di sana. Kami ngambil pupuknya, terus kami campur gitu. Kami campur, kami masukkan dalam karung, terus kami diamkan 1 malam. Nah, setelah kami diamkan 1 malam,
kami pagi-paginya, tetapi setelah medianya ini terbentuk tadi Kak, kami langsung menuangkannya di dalam bambu yang dilubangi tadi. Iya. Seperti itu. Kemudian kami siram dan kami taburi dengan bibit. Bibitnya. Bibit yang sudah kami lakukan di sana itu ada bibit kangkung sama bibit sawi. Kangkung dan sawi. Ya, dan juga bayam. Itu kemarin 3. Hanya 3. Kebetulan di desa kami hanya menemukan 3 bibit gitu yang ada dijual di sana seperti itu. Oke, progresnya gimana sekarang? Tumbuh, subur? Seperti apa? Oke, baik Kak. Kalau untuk sekarang sudah beberapa kami telepon berkomunikasi dengan warga desa kan. Lihat dong tanamannya hasilnya gimana. Iya. Kami juga kepo nih. Berjalan nggak ya? Berjalan nggak ya? Iya, Gitu kan. berhasil nggak nih? Iya, gitu berhasil ya? nggak nih? Ternyata puji Tuhan sudah berhasil seperti itu. Oh, wah, luar biasa. Dan mungkin sekitar 5-10 cm sudah ada pertumbuhannya. Wah, jadi dengan percampuran tanah dan juga pupuk kandang tadi, media tanamnya cukup pas ya untuk metode vertikultur ini dengan bibit sayur-sayuran tadi ya. Jadi ini luar biasa juga yang selama ini belum ada di desa tersebut karena memang kendalanya itu tadi jarang yang menanam sayuran ya, banyakan tadi apa ya bawang seperti itu di sana ya. Ya, Di kebun. salah satu komoditinya seperti itu. Jadi ini salah satu yang bisa membantu mereka juga supaya tetap ada tanaman sayuran di desa tersebut Iya, kayak betul. gitu ya. Baik, nah dengan Biorovtek yang sudah dikembangkan di desa tersebut, manfaat apa yang masyarakat desa rasakan ini dengan adanya Biorovtek? Bawar. Jadi Kak, program Biorovtek kita ini tentunya sangat banyak ya manfaatnya. Karena kan kita kegiatannya ada 2, penanaman sama penyemaian itu. Dari kegiatan penanaman itu kita membantu meningkatkan kembali kanopi mangrove yang ada di desa. Karena saat kita monitoring kemarin, beberapa kawasan itu dia udah ada yang kosong lahannya. Sehingga kita coba tanamin dengan mangrove jenis Rhizopora. Karena jenis mangrove Rhizopora ini tentunya kami sesuaikan dengan mangrove yang tumbuh di sekitar. Dan ternyata di sana banyak tumbuh Rhizopora apiculata, merupakan bakau minyak sebutannya, di mana mangrove ini kita tanamin karena mangrove ini tidak hanya dari segi ekologis, dari ekonomis juga sangat bermanfaat. Oh ya. Seperti itu. Dan di desa memang kita sudah mengelolanya untuk mendapat nilai ekonomisnya. Dari penanaman kita dapat nilai ekologisnya. Dari mangrove itu sendiri yang udah matang itu kita mendapatkan nilai ekonomisnya. Nah, itu dari mana tuh? Boleh dijelaskan? Ini ada produknya. Di depan ini ada melalui produknya. produk turunannya ya? Iya, ini dari Apa nih? olahan mangrove jenis jeruju. Nama latinnya Acanthus ilioficius. Seperti itu. Jadi ini kita kelola dari ekstrak jeruju. Mana jeruju ini umumnya tumbuh di kawasan muara. Boleh diperlihatkan ke kamera, membawa? Siap. Nah, jadi ini dia ekstrak apanya nih? Daunnya? Ini ekstrak daunnya. Ekstrak daunnya. Namun di sini perlu kita perhatikan kalau ingin mengelola ini karena banyak durinya. Oh. Jadi kita harus hati-hati, apalagi kalau perempuan ya Kak ya, sensitif itu. Jadi kita kemarin yang ambilnya itu karena agak jauh juga dari lokasi tempat tinggal kita. Dan untuk lokasinya jeruju ini juga kita dibantu masyarakat di sana. Ama Winca, kami sangat berterima kasih sampai hari ini, luar biasa memang Ama Winca. Dimana Ama itu membimbing kami, karena ini tumbuh tepat di belakang rumah warga ini. Oh. Jadi Ama Winca mempermudah kami, memperkenalkan sama yang punya rumah. Jadi kita bisa lebih nyaman lah ngambil tumbuhan jeruju ini. Jadi untuk mengelolanya ini kita harus buang durinya. Buang dulu durinya ya. Kemudian diapain itu? Terus kita jemur di bawah matahari, baru daunnya yang udah sekitar 50% rendeman itu kita rebus, kita ekstrak dia. Dapat nanti ekstraknya, terus kita campur dengan tepung, tercipta kerupuk. Oh, jadi kerupuk ya. Dan dari manfaatnya juga ekstrak sangat jeruju. bagus ini Kak. Apa tuh manfaatnya? Senyawa bioaktifnya banyak nih, flavonoid. Cuman ini sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, untuk
meminimalisir senyawa-senyawa toksik yang ada di tubuh. Wow. Seperti itu. Jadi kita bawaannya jadi lebih segar seperti Iya, itu. iya, iya. Ya, betul. Dan sebenarnya tidak hanya produk ini yang kita laksanakan di desa, ada juga teh dari jeruju itu. Teh dari jeruju Ya, juga. Wow. ada. Dan jeruju ini memiliki aroma yang khas seperti itu dia, Kak. Seperti apa tuh aromanya? Dia aroma daun-daun yang alamiah seperti itu. Awalnya kami kira masyarakat akan terganggu dengan aromanya. Agak Ternyata menyengat atau seperti apa? tidak begitu menyengat, namun kita kalau menciumnya seperti aroma fresh seperti itu, aroma Min seperti itu Ya. ya? bukan mint seperti itu sih, Kak. Cuman aroma-aroma udara segar, tumbuhan-tumbuhan Iya. alami seperti Iya, itu. iya, iya. Awalnya kami kira mungkin masyarakat kurang menerima itu. Ternyata saat sosialisasi masyarakat malah ngajak kami, ayo ajarin lagi di rumah kami bikin teh jerujunya, enak kok katanya. Dan kita juga sangat senang sih berhasil untuk program yang itu. Iya, iya, iya. Itu udah bagian program kita yang lain sebenarnya, bukan masuk ke Bioroftek lagi. Cuman karena dia pengelolaan mangrove ya saya sampaikan saja seperti itu, Kak. Iya betul, jadi produk turunannya ya. Iya betul. Jadi dia masih sekitar pengelolaan mangrove seperti itu, Kak. Jadi untuk dari persemaian itu sendiri, Kak, ini sampai beberapa tahun ke depan juga akan bisa dimanfaatkan oleh warga desa. Dimana jika warga desa ada event, ada tutupan lahan yang kurang, warga desa bisa menyemai sendiri Betul sekali. jenis mangrove yang ingin ditanami. Nanti sekitar beberapa bulan dia sudah tumbuh 4-6 daun, itu sudah bisa ditanam kembali. Oh, Jadi warga desa tidak perlu cari-cari lagi ke Gunung Sitoli karena di sana bisa dibilang aksesnya sangat sulit ya, Pak. Jadi di sana sangat terkendala akses itu. Namun kita usahakan kita bangun rumah semai dengan bantuan stakeholder kita Konservasi Indonesia. Tercipta 2 rumah semai. 2 rumah semai Dua sudah rumah ada. semai. Wow. Dengan ukuran 10 kali 10 meter dan 5 kali 10 meter. Wah, jadi itu bisa dimanfaatkan masyarakat untuk Berkelanjutan. berkelanjutan Sampai beberapa tahun ke depannya. depan. Wah, luar biasa. Jadi sekali dikerjakan bisa untuk jangka panjang Iya, begitu ya, Bawar ya. jangka panjang Dan juga. untuk keberlangsungan masyarakat desa juga begitu Iya, ya bisa betul. dimanfaatkan seperti itu. Wah, luar biasa ternyata mangrove ini banyak manfaatnya ya kalau dikonsumsi ya. Banyak sekali, Kak. Dari akar, batang, daun, buah semua bisa dimanfaatin. Oh iya, coba jelaskan apa aja tuh kalau dari Untuk- akarnya, Untuk batangnya. Casiolaris itu sendiri yang kita semai di sana ini, itu nama lokalnya itu pedada atau pidada atau meramba. Kalau di desa itu sebutannya meramba, maramba merah sebutannya. Jadi dari segi buahnya itu tim kita juga udah berhasil membuat minuman segar Dari buah dari buah mangrove-nya. mangrove-nya. Oke. Terus untuk dari daunnya itu banyak juga yang mengelola jadi minuman-minuman yang karena mangrove-nya ini mengandung senyawa bioaktif juga daunnya. Jadi masyarakat sudah di daerah Kalimantan sudah ada yang mengonsumsi langsung. Oh, daunnya. Ya, sudah ada. Dan juga ada yang karena dia ini bisa memiliki senyawa yang anti toksik, juga ada yang mengelola menjadi sabun Oke. cair. Kemudian untuk batangnya ini juga, namun ini batangnya tergolong ringkih, jadi biasanya masyarakat itu memanfaatkannya itu jadi kayu bakar saja. Oh, gitu. Namun untuk akarnya ini kan jenis akarnya akar napas ya, Kak. Mana akar napas ini umumnya untuk nelayan-nelayan itu sendiri bisa digunakan sebagai pelampung karena dia itu bersifat gabus. Oh, gitu. Jadi dia pelampung untuk memancing. Jadi dari akar, batang, daun semua bisa dimanfaatin. Semua bisa dimanfaatkan Nah, ya, luar biasa sekali. Oleh Makanya karena ini itu, sangat luar biasa sekali Iya. dikembangkan di desa tersebut ya, sangat-sangat bermanfaat. Wah, luar biasa. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, menarik sekali pemirsa. Untuk itu Anda harus tetap bersama kami. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Semua bisa, yo ayo bertani. Baik, terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan Ayu Bertani. Terima kasih pemirsa sudah dari tadi ya, dari segmen awal tadi sampai dengan kita sudah masuk ke segmen akhir ini ya. Masih berlanjut perbincangan kita bersama dengan Yudi dan juga Bower di sini. Menarik sekali pemirsa ya, dari program yang mereka lakukan untuk salah satu desa di Nias Utara, dan memang sangat bermanfaat sekali. Pastinya dirasakan oleh masyarakat, sehingga memang masyarakatnya juga support sekali, mendukung, dan karena memang mereka merasakan langsung manfaatnya.
ya untuk jangka panjang, bahkan bukan hanya pada saat itu saja ya, jangka panjang ke depannya mereka masih bisa kelola lagi, masih bisa mereka manfaatkan untuk ke depannya seperti itu. Baik, kalau untuk metode vertikulturnya ini tujuannya apa nih? Goalsnya apa? Apakah ini nanti hasil panennya bakal dijual oleh masyarakat atau hanya untuk konsumsi masyarakat saja, seperti apa? Oke, terkait dari goals dari vertikultur ini Kak Kori, di sana seperti yang saya bilang tadi, sana kan desa yang dekat dengan pesisir. Nah, bapak-bapak di sana banyak bekerja sebagai nelayan. Nah, jadi program vertikultur ini kami lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga di desa Sisaraheli itu. Biar tercukupi juga nutrisi dari sayur-sayurannya, begitu ya? Iya, betul seperti itu. Jadi supaya anak-anak, kalau ibu-ibu itu tidak harus pergi ke mungkin ke pajak atau pasar gitulah untuk berbelanja, tetapi kan sudah bisa langsung menanam atau membuat rak vertikultur di depan rumah. Kemudian setelah berkembang, ya kalau mau masak ya tinggal diambil gitu, terus ditanami lagi seperti itu. Iya betul. Jadi hasil tangkapan ikan dari suami sudah ada lauknya, sayur tinggal petik di halaman, luar biasa. Jadi untuk mencukupi kebutuhan di warganya masing-masing ya, di rumahnya masing-masing begitu. Jadi ini luar biasa sekali, untuk kesehatan masyarakat juga difikirkan begitu ya. Nggak menutup kemungkinan juga ke depannya kalau berkembang bisa dikembangkan lagi, banyak bisa dijual seperti itu ya ke depannya ya, melalui vertikultur ini. Berarti kalau vertikultur ini dia bertingkat, dia disusunnya atau seperti apa? Oke, baik. Kalau terkait media dari vertikultur ini Kak Kori, ini banyak yang bisa menjadi medianya. Seperti yang sudah kami lakukan terlebih dahulu sebelum kami mengikuti kegiatan PPK Ormawa ini, kami seperti IHA Praga ini kami menggunakan sampah limbah plastik. Limbah plastik. Ya, kami sudah botol seperti ini. Ya, seperti itu Kak. Kami sudah lakukan dan berhasil. Nah, kami ini pede nih. Wah, udah cocok nih ke warga. Terus kami datang ke desa, kami lakukan itu. Bukan hanya bambu yang kami buat di sana, tetapi dari batok kelapa, sabut kelapa maksudnya, maaf. Sabut kelapa, ya. Dari sabut kelapa itu kan kalau orang biasanya motong kelapa itu kan sabutnya biasanya dibuang tuh atau enggak dibakar. Nah, dengan kehadiran kami di sana, masyarakat desa jadi paham tuh bahwasanya sabut kelapa itu bisa dipergunakan lagi, diikat, dimasukkan tanah. Kemudian ditaburi bibit dan pasti akan tumbuh gitu. Jadi nggak dibuang langsung, masih bisa dimanfaatkan kembali ya. Jangan jadi limbah ya, bisa dimanfaatkan lagi. Berarti menggunakan bahan botol seperti ini bisa ya. Berarti pemirsa di rumah kalau ada di rumahnya mungkin banyak ya botol-botol seperti ini ataupun wadah-wadah yang tidak terpakai lagi, masih bisa dimanfaatkan ya Yudi ya untuk media dari vertikultur. Nah, kalau untuk media tanamnya hanya menggunakan tanah biasa ya? Perlu percampuran dari pupuk kandang? Bisa juga Kak, itu disesuaikan dengan tingkat kesuburan tanah di daerah masing-masing seperti itu. Daerah masing-masing. Kalau ukuran seperti ini bisa disemai berapa bibit ini? Untuk jaraknya nih seperti apa nih? Kalau untuk jumlahnya itu tidak perlu dibatasi, namun disesuaikan dengan besar medianya seperti itu. Jadi ini satu lurusan ini sebedengan. Jadi dia kayak satu jajar itu aja maksudnya. Tidak ada batasan gitu. Oh gitu, baik, disesuaikan saja pemirsa ya. Kalau ada botol-botol seperti ini di pekarangan rumah Anda jangan dibuang ya, karena akan menambah penumpuk sampah begitu ya, menambah limbah. Mending kita manfaatkan saja menjadi metode vertikultur begitu ya, bisa kita tanami sayuran. Selain sayuran apalagi Yudi yang bisa menggunakan metode vertikultur ini? Kalau untuk saat ini hanya sayuran sih Kak. Oke.
karena Oke. tidak terlalu susah untuk perawatannya. Nah, kalau untuk yang tidak susah perawatannya masih bisa di sayuran ya, dan bisa ditanamin di pekarangan rumah karena tidak membutuhkan lahan khusus begitu Iya. ya, tidak butuh lahan khusus. Hemat gitu kan. lahan seperti itu. Hemat lahan, apalagi untuk di daerah perkotaan mungkin ya yang tinggal di kompleks perumahan begitu, yang pekarangannya juga tidak terlalu luas, bisa menggunakan botol-botol seperti ini, bisa dijajarkan saja atau disesuaikan dengan tempat tinggal Anda begitu. Seperti ini kita bisa memanen sendiri begitu ya, malah lebih puas rasanya ya. Kita Iya. tanam sendiri, kita panen sendiri, Langsung dikonsumsi dimasak. keluarga begitu. Jadi lebih terjamin kualitasnya gitu ya, untuk kesehatan keluarga. Tentunya kita mau yang terbaik seperti itu ya pemirsa ya, luar biasa sekali. Nah, ini kedepannya program kalian akan seperti apa? Masih akan berlanjut atau masih ada daerah-daerah lain yang akan kalian lakukan program yang seperti ini juga? Jadi untuk program kita ini memang tujuan dari PPK Ormawa itu dibuat kita memandirikan warga desa. Jadi program yang ada di desa, masyarakat itu bisa melaksanakan program itu secara mandiri, seperti itu. Jadi kedepannya memang kita harapannya ingin menjadikan desa Sisaraili ini menjadi desa penelitian kita, penelitian kampus, desa pengabdian juga, untuk mengembangkan kembali potensi desa yang ada di sana. Dan mungkin di tahun depan jika Kemendikbudristek memberikan kita kesempatan lagi, kita akan beralih dari desa maritim menjadi desa wisata. Wah, Karena dulunya desa Sisaraili ini merupakan desa wisata, oh iya. namun mendapat dampak dari COVID-19 kemarin ya. Wisata apa yang ada di sana? Wisata mangrove. Wisata mangrove. Desa ya. wisata hutan mangrove, desa hutan. Wisata Cantik hutan tempatnya. mangrove. Wah. Dia tepat berada di Teluk Baa, Teluk Siabang. Wah, luar biasa. Jadi melalui program ini mudah-mudahan bisa lagi berkembang kembali ya, Iya. bisa menjadi desa wisata kembali seperti itu ya. Iya. Ini mungkin di luar sana ada warga desa juga yang menyaksikan desa-desa yang lain. Boleh nggak kalian ikut bergabung ke desa mereka gitu, Yudi? Ada kesempatan untuk desa-desa yang lain yang kalian datangi seperti itu? Masih ada kira-kira program lanjutannya? Mungkin lebih kepada program-program pengabdian masyarakat. Tentunya di dalam dunia mahasiswa terlalu banyak ditemukan kegiatan-kegiatan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Nah, jadi turut juga mengundang kepada mahasiswa-mahasiswa mungkin dari Ormawa kan, sebagai wadah keluarga di kampus. Itu marilah kita mendekatkan diri kepada masyarakat dengan melakukan pengabdian masyarakat. Kita tahu akan apa yang diperlukan oleh masyarakat, kita memberikan edukasi dan juga kita sama-sama belajar dengan masyarakat, seperti itu mungkin. Kalau untuk desa-desa yang akan didatangi, kami dari tim program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa Ikatan Mahasiswa Manajemen Sumber Daya Peredaran Universitas Sumatera Utara tertuju di desa Sisaraili dan melakukan monif lagi gitu. Jadi mungkin dapat berhasil dulu desa ini, terus untuk kedepannya bisa ke desa-desa lain. Iya. Tapi melalui kami akan mengundang teman-teman kami mahasiswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan kami ini. Seperti itu. Terima kasih. Jadi semakin banyak yang bergabung, akan semakin banyak juga desa yang dirambah begitu ya, program-program lainnya yang masih bisa akan dilakukan di desa-desa lainnya untuk mengembangkan potensi desanya masing-masing. Kan memang setiap desa berbeda-beda potensi yang ada di desa tersebut begitu ya. Nah, tadi Bauer sempat menjelaskan bahwa mengikuti lomba begitu di Kemendikbud. Itu lomba apa, boleh dijelaskan? Jadi PPK Ormawa ini merupakan program dari Kemendikbudristek, mana ini awalnya itu dimulai dari tahun 2021. Sebenarnya PPK Ormawa ini yang saya tahu itu merupakan kegiatan transformasi dari kegiatan namanya Wirausaha Desa. Ada 3 kegiatan sebelumnya, nama programnya, bukan PPK Ormawa. Namun yang 3 kegiatan ini bertransformasi dilakukan oleh Kemendikbudristek menjadi PPK Ormawa. Jadi di tahun 2022 itu sebutannya sudah PPK Ormawa. Jadi ini langsung kita komunikasinya itu kita diseleksi langsung oleh kementerian, seperti itu dia, Kak. Oke.
Jadi ini memang model perlombaannya itu model pengabdian ke Pengabdian masyarakat. tapi target sasarannya itu merupakan desa yang tergolong 3T. Iya. Seperti itu, Pak. Jadi untuk desa-desa di luar sana kita juga sangat senang untuk melakukan pengabdian untuk di desa-desa. Namun kita target utamanya memang dari kementerian juga merupakan desa yang tergolong 3T, Kak. Iya, betul sekali. Wah, jadi mereka yang tergabung dalam organisasi ini PPK Ormawa ini Dimas adalah orang-orang yang terpilih juga ya, karena melalui Kemendikbudristek langsung yang memilih mereka, yang menugaskan mereka untuk terjun ke desa-desa 3T khususnya ya, desa-desa terpencil di Sumatera Utara, khususnya kalau untuk di Sumatera Utara begitu ya, untuk mengembangkan potensi-potensi desa yang ada begitu. Mudah-mudahan kedepannya akan banyak lagi ya mahasiswa-mahasiswa seperti mereka ini yang ikut bergabung dan tentunya mengabdi kepada masyarakat, membantu masyarakat, karena memang mahasiswa-mahasiswa inilah yang memiliki ilmu yang sudah mereka peroleh dari kampus begitu ya, bisa diaplikasikan langsung begitu. Rasanya puas juga kan ya, nggak hanya materi aja selama ini yang kita terima gitu ya, terjun langsung dan lihat prosesnya dan hasilnya berhasil kan terasa kepuasan seperti itu ya. Sosialisasi dengan masyarakat juga dapat, emosionalnya juga dapat. Emosionalnya, dan bukan hanya kalian yang memberikan pelajaran kepada mereka, tapi kalian juga mendapatkan pelajaran dari warga desa begitu kan betul ya. sekali. Betul sekali, luar biasa. Terima kasih untuk kalian ya, untuk yang sudah bergabung ya, yang mengembangkan desa-desa yang terpencil, karena itu bernilai sangat luar biasa, bermanfaat sekali untuk pengembangan daripada desa tersebut ya. Mudah-mudahan program ini dapat berjalan dengan lancar, sukses terus ya. Terima kasih Yudi dan juga Bower, sukses untuk kuliahnya, untuk organisasinya dan kegiatan-kegiatan positif lainnya yang kalian jalani ya. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan tayangan kita kali ini dapat menginspirasi Anda semua ya, supaya kita lebih dapat bermanfaat lagi untuk masyarakat di sekitar kita. Baik, terima kasih, saya Kori pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih ya Yudi, Bower, makasih.